Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Dwi Astuti dengan NIM 106220001. Di sini saya dari kelas 3A Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah hukum pidana mengenai kesalahan dan kesengajaan dalam hukum pidana, kausalitas dalam hukum pidana, dan penghapusan hukum pidana mengenai alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kesalahan dan kesengajaan dalam hukum pidana, kausalitas dalam hukum pidana, dan penghapusan hukum pidana mengenai alasan pembenar dan pemaaf, mari kita bahas mengenai pengertian hukum dan hukum pidana terlebih dahulu. Apa itu hukum? Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Sedangkan apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana, bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud dan kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan dalam pidana, subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur. Antara lain, yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku. Yang kedua, perbuatannya tersebut berupa kesengajaan, dolus, atau kealpaan, culpa. Yang ketiga, tidak adanya alasan menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesalahan dan kesengajaan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat, sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin psikis yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur dengan sengaja atau karena kealpaan dalam rumus tindak pidana. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah dasar untuk dipertanggungjawabkan. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Selanjutnya, pengertian kesalahan secara yuridis. Kesalahan dalam arti etis sosial, school in social ethics, yang berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya itu. Sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jenis kesalahan ini disebut dengan kesalahan dalam arti luas, school in which visit. Adapun kesalahan dalam arti sempit, school in negligence, adalah salah satu bentuk dari kesalahan yaitu kealpaan. Kesalahan dalam arti hukum pidana, school intravegetarian, yang berarti bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan, dolus, dan kealpaan culpa. Selanjutnya, pengertian kesalahan menurut ahli hukum. Ada menurut Simons yang mengatakan bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya atau kesalahan itu dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu, pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku itu. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada dolus atau culpa.
Selanjutnya ada menurut Utrecht bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana scope in reason terdiri atas 3 aspek. Yang pertama, toerekenings vatbaarheid dari pembuat. Yang kedua, suatu sikap psikis pembuat yang berhubungan dengan kelakuannya, yakni yang pertama kelakuan disengaja, yaitu aspek sengaja, dan yang kedua kelakuan yang berupa suatu sikap kurang hati-hati, kealpaan atau scope in reason. Yang ketiga tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kesalahan. Menurut konsepnya, pertanggungjawaban pidana mempunyai 2 unsur, yaitu unsur kesalahan dan bentuk kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal, antara lain yang pertama, melakukan tindak pidana, dan yang kedua, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan, unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan. Menurut Ruslan Saleh dan Mojatno, unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu bertanggung jawab. Yang kedua, mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus yang pertama melakukan perbuatan pidana, dan yang kedua mampu bertanggung jawab, yang ketiga dengan kesengajaan atau kealpaan, dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan dalam pidana, subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur. Antara lain, yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dan yang kedua, perbuatannya tersebut berupa kesengajaan, dolus, atau kealpaan culpa. Yang ketiga, tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesengajaan dalam hukum pidana. Pengertian sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia. Kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui, willens and witens. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki, willens, apa yang ia perbuat, dan harus mengetahui pula, witens, apa yang ia perbuat, tersebut beserta akibatnya. Pengertian sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan dalam rumusan tingkat pidana dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, istilah kesengajaan dalam KUHP. Bidang pidana yang dirumuskan dalam KUHP memuat unsur kesengajaan, objek. Berbagai istilah kesengajaan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam KUHP adalah: pertama, dengan sengaja. Istilah ini antara lain dapat dilihat dalam pasal 372 KUHP dan pasal 338 KUHP. Yang diketahuinya, istilah ini dapat dilihat dalam beberapa pasal, misalnya pasal 286 KUHP dan 480 KUHP. Dengan maksud istilah ini, antara lain, pasal 362 KUHP dan pasal 368 1 KUHP, penempatan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan, maka unsur yang dapat dirumuskan di belakang unsur kesengajaan tersebut harus dianggap diliputi oleh kesengajaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang unsur itu dijiwai oleh unsur kesengajaan. Dan yang kedua, apabila unsur kesengajaan dirumuskan di tengah-tengah unsur yang lain dalam rumusan tindak pidana, maka konsekuensinya adalah bahwa unsur yang letaknya di belakang unsur kesengajaan harus dianggap dijiwai oleh unsur kesengajaan. Dan yang ketiga, dalam hal kesengajaan itu tidak dirumuskan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Apabila dicermati, rumusan tindak pidana dalam KUHP akan juga terlihat bahwa dalam beberapa pasal KUHP sama sekali tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan secara tegas, maka untuk menentukan apakah tindak pidana itu merupakan pidana yang berunsur kesengajaan atau tidak harus dilakukan dengan interpretasi atau penafsiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kesengajaan. Ada 2 macam kesalahan dalam kajian hukum pidana, yaitu kesengajaan dolus dan kealpaan culpa. Yang pertama ada kesengajaan dolus. Menurut memori van Toy-Lichting pada kata dengan sengaja yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan willens and witens, yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu yang pertama kesengajaan sebagai maksud, yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan. Orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Contohnya, seseorang ingin membunuh temannya, kemudian ia menembaknya menggunakan pisau di bagian kepala.
Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap sesuatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakannya yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Selanjutnya, kesengajaan sebagai kemungkinan, dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya. Namun, si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori apa boleh buat, bahwa sesungguhnya akibat yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau di samping maksud itu diterima. Contoh kasus, seorang terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban, tetapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah yang akan mengakibatkan kematian. Selanjutnya ada kealpaan atau cunpa. Menurut pendapat para ahli, kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekurang hati-hatian. Menurut Wirjono Projodikoro, cunpa didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya. Namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga yang tidak disengaja terjadi. Cunpa dibedakan menjadi dua yaitu cunpa levisima dan cunpa lata. Cunpa levisima adalah kealpaan yang ringan, sedangkan cunpa lata adalah kealpaan berat. Menurut para ahli hukum, cunpa levisima dijumpai di dalam jenis kejahatan. Oleh karenanya, sifatnya yang ringan. Namun dapat pula dijumpai di dalam pelanggaran dari buku 3 KUHP. Sebaliknya, pada pandangan bahwa cunpa levisima oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana, sedangkan bagi cunpa lata dipandang sebagai suatu kejahatan karena kealpaan. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan dolus dan cunpa. Adapun persamaan dan perbedaan antara dolus dan cunpa sebagai berikut. Dolus mengandung kesalahan yang mempunyai jenis yang berbeda dengan cunpa, akan tetapi mempunyai dasar yang sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alas maaf. Dilihat dari perbedaannya, dolus dan cunpa memiliki perbedaan dalam hal bentuknya. Dalam dolus, sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda, sikap batin yang melakukannya adalah menentang larangan. Sedangkan dalam cunpa, orang yang melakukannya kurang memindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua mengenai kausalitas dalam hukum pidana. Ajaran kausalitas digunakan dalam rangka mengetahui perbuatan apa saja yang menjadi penyebab kematian. Dengan kata lain, ajaran kausalitas berfungsi sebagai filter atau penyaring atas perbuatan-perbuatan yang relevan sebagai penyebab. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat sejauh mana kausal verban digunakan dan mendapat kebenaran material. Berikut, ini ada kasus yang mengakibatkan matinya seseorang sebagai bukti pentingnya digunakan ajaran kausalitas, yaitu pada kasus tewasnya Mirna memiliki kemiripan dengan kasus Munir. Mirna meninggal setelah meminum kopi di salah satu mal di Jakarta pada bulan Januari tahun 2016. Saat penulisan buku ini, tersangka sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya yaitu JW dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebagai pakar hukum pidana menilai bahwa sebaiknya polisi menggunakan salah satu doktrin kausalitas dalam memecahkan masalah tersebut. Kesalahan dalam menetapkan doktrin kausalitas akan menyebabkan ketidakrelevanan dalam menentukan perbuatan yang menjadi sebab kematian Mirna. Harus ditemukan satu perbuatan yang saling berhubungan dengan kematian Mirna dan hal ini tidak mudah. Kesulitan terbesar kasus ini adalah belum ditemukannya perbuatan yang memasukkan sianida ke dalam minuman Mirna. Jadi, disinilah pentingnya ajaran kausalitas ini terkait dengan seberapa dalam pemahaman hakim dalam menggunakan ajaran ini dalam melihat hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain yang menimbulkan akibat dan menimbulkan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Ajaran kausalitas tidak diatur dalam KUHP, maka dalam menentukan kausal verban, hakim harus mencarinya dari doktrin. Meskipun ajaran kausalitas membantu dalam menentukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, namun dalam praktiknya tidak semudah yang dipikirkan. Sulit menentukan perbuatan pidana yang menjadi sebab. Bisa saja ada beberapa perbuatan yang satu sama lainnya saling berhubungan. Setelah dilakukan penelusuran terhadap berbagai literatur kepustakaan Indonesia, ternyata studi maupun kajian terhadap ajaran kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia belum ada yang melakukannya sehingga dapat dikatakan bahwa kajian ini masih orisinal. Dalam hukum pidana Indonesia, ajaran kausalitas digunakan dalam tindak pidana material dan tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya serta tindak pidana komisi yang tidak murni. Sementara untuk tindak pidana formil, ajaran kausalitas tidak digunakan.
Ajaran kausalitas memiliki hubungan yang erat dengan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri kehidupan manusia atau sebab yang menyebabkan kematian seseorang. Salah satu tindak pidana yang menyebabkan kematian yang menimbulkan kerumitan dalam menentukan hubungan sebab akibatnya adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan bagian dari tindak pidana material atau material delik. Dalam menentukan penyebab kematian seseorang, KUHP tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan apa saja yang mengakibatkan matinya seseorang. Karena itu, ajaran kausalitas sangat diperlukan untuk menentukan relasi antara berbagai perbuatan yang menghilangkan nyawa yang lain. Dalam konteks ini, ajaran kausalitas menjadi penting, tidak saja menentukan penyebab kematian seseorang, tetapi juga atribusi pertanggungjawaban pidana pelaku. Untuk memahami kausalitas dengan baik, maka harus bisa menjelaskan beberapa hal penting. Pertama, jenis-jenis entitas yang dapat menjadi sebab munculnya akibat titik kedua waktu atau keadaan yang mempengaruhi munculnya sebab-sebab tersebut. Dan ketiga, lalu akibat yang muncul setelah faktor-faktor penyebab itu terjadi. Ketiga hal tersebut satu sama lain saling berhubungan sehingga bukan sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penghapusan hukum pidana mengenai alasan pembenar dan pemaaf. Alasan penghapus pidana merupakan alasan yang dapat menghapuskan hukuman pidana bagi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Alasan tersebut dapat berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana orang berisikan mengenai penghapusan pidana bagi seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Ketika korban tersebut melakukan suatu tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi pasal tersebut belum menjelaskan alasan apa yang menghapuskan hukum pidana bagi korban. Padahal alasan pemaaf dan alasan pembenar mempunyai dasar yang berbeda dalam penghapusan pidana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan pembenar. Berdasarkan pengertian alasan pembenar terdiri dari dua unsur. Yang pertama, hapusnya sifat melawan hukum. Dalam alasan pembenar, sifat melawan hukum ini terhapuskan karena undang-undang memberi pengecualian terhadap hal ini. Karena ada alasan-alasan tertentu yang menghapuskan sifat melawan hukum tersebut. Misalnya, melaksanakan ketentuan undang-undang dalam pasal 50 KUHP. Yang kedua, dari suatu perbuatan. Perbuatan dibagi dalam dua bentuk, yang berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki dan diadakan untuk menimbulkan akibat. Sedangkan menurut Muljatno, bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana sehingga juga tidak ada tindakan pidana dalam hal-hal yang pertama, sikap jasmani yang orangnya sama sekali pasif, yaitu tidak dikehendaki olehnya karena dipaksakan oleh orang, tidak dimasukkan ke dalam makna kelakuan. Yang kedua, gerakan refleks tidak dapat dinamakan kelakuan. Yang ketiga, sikap jasmani yang diadakan dalam keadaan tidak sadar, yaitu seperti mengigau, berbuat dalam keadaan hipnos, dalam keadaan mabuk, dan sebagainya, juga tidak dapat dinamakan kelakuan. Selanjutnya, perbuatan pasif adalah sikap tidak berbuat dan merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh undang-undang. Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana ini dihapuskan dalam alasan pembenar. Maka, perbuatan yang dilakukan oleh salah seseorang ini merupakan perbuatan yang patut dan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan pemaaf. Berdasarkan pengertian alasan pemaaf terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama, perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan dibagi dalam dua bentuk yang berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki dan diadakan untuk menimbulkan akibat. Sedangkan perbuatan pasif adalah sikap tidak berbuat dan merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh undang-undang. Menurut para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum suatu unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum di situ berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Antara lain, D. Simons mengatakan bahwa menurut anggapan umum, melawan hukum itu mempunyai pengertian tanpa hak sendiri. Perbuatan melawan hukum itu dapat berupa suatu tindak pidana, karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang melanggar perintah atau larangan sepanjang undang-undang mengecualikan. Yang kedua, tidak mampu bertanggung jawab. Menurut memori Van Tredichting, MVT, menjelaskan secara langsung yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, dalam hal pembuat, tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam perbuatan dipaksa. Yang kedua, dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafati bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu. Nafsu, patologis, gila, pikiran sesat, dan lain sebagainya. Di dalam alasan pemaaf, seseorang tidak dapat dipidana karena orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab meskipun perbuatan yang dilakukan orang tersebut tetap merupakan perbuatan pidana. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh kasus alasan pembenar dan pemaaf.
Sebagai contoh kasus mengenai hal tersebut yaitu sebagai berikut, seperti pada perbuatan yang dilakukan oleh korban dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi, korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana. Bunyi penjelasan pasal tersebut yaitu, yang dimaksud dengan dipaksa dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang atau korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Berdasarkan bunyi dari penjelasan pasal tersebut, kita dapat menganalisa bentuk alasan pemaaf atau alasan pembenar yang membuat korban tersebut tidak dipidana. Jika melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, jika seseorang atau korban melakukan tindak pidana kemudian tidak dijatuhi hukuman pidana, berarti terdapat dasar hukum dan alasan yang membuat korban tidak dapat dipidana. Seseorang dapat dijatuhi hukum pidana apabila ia sudah memenuhi dua rumusan, yaitu perbuatan dan kesalahan. Masing-masing rumusan ini terbagi ke dalam beberapa unsur yang berupa, yang pertama ada perbuatan. Yang pertama ada kelakuan dan akibat, yaitu adanya perbuatan. Yang kedua melawan hukum. Yang ketiga memenuhi rumusan undang-undang. Yang keempat ada tidak ada alasan pembenar. Selanjutnya kesalahan. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, hubungan sikap batin dari pelaku dengan perbuatannya berupa adanya kesengajaan atau kelalaian. Yang ketiga, tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku. Tidak ada alasan pemaaf. Seseorang akan dijatuhi hukum pidana atau pembidanaan maka harus memenuhi dua rumusan tersebut yang berupa perbuatan, kesalahan, maka terjadi pembidanaan. Akan tetapi, dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyebutkan bahwa korban tidak dapat dipidana. Salah satu alasan dasar yang membuat korban tidak dapat dipidana di antara dua alasan yang berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga menyebabkan korban tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak dipidana jika ia melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan penjabaran secara lengkap mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar tersebut, maka dapat diketahui bahwa pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk alasan pemaaf dalam menghapuskan pembidanaan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ketika melakukan suatu tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Alasan pemaaf yang menghapuskan pembidanaan bagi korban tindak pidana perdagangan yang tersebut berdasarkan hapusnya unsur kesalahan seseorang. Korban tindak pidana perdagangan orang, korban melakukan suatu perbuatan yaitu tindak pidana, akan tetapi korban dalam melakukan tindak pidana terdapat paksaan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Demikianlah yang dapat saya paparkan dari hasil ujian akhir semester mata kuliah hukum pidana. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan dalam kolom komentar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.